Assalamualaikum sahabat Weli semuanya. Selamat berlibur, berbahagia bersama keluarga. Memanfaatkan weekend kali ini saya ingin mengenalkan satu wahana luar biasa, wahana yang sangat eksotis di kota Ponorogo, yaitu Telaga Ngebel. Para wisatawan di sini mengenal Telaga Ngebel ini sebagai hidden paradise, surga yang tersembunyi. Wow, keren. Surganya seperti apa? Tersembunyinya di mana? Simak terus. Kita tengah berjalan menuju Telaga Ngebel. Jalannya naik turun, jalannya juga tidak terlalu besar. Bis besar kelihatannya nggak bisa masuk, tapi minibus juga masuk. Kanan kiri lokasi ini cukup berbahaya karena tebing dan jurang. Tapi yang bagus di sini pemandangan sepanjang jalan. Di kanan kiri jalan ini ada buah durian, ada apokat, mangga, kelengkeng, dan lain-lain. Hanya 10-15 menit dan kita sudah sampai di pintu gerbang dan disambut dengan patung naga baru kelinting sebagai ikon di wisata ini. Begitu masuk di lokasi ini, maka mata kita akan disuguhi pemandangan kanan kiri, buah durian yang luar biasa, seger-seger, mateng-mateng, gede-gede, ada durian, ada bibit durian yang siap dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Berjalan lurus sampai tikungan, tengok ke arah kanan, maka kita sudah mulai melihat indahnya Telaga Ngebel. Wow, aroma keindahannya sudah mulai menyengat. Telaga Ngebel ini wahana wisata yang lokasinya ada di perbatasan antara kota Ponorogo dan Madiun. Jadi sekitar 30 km ke arah timur dari pusat keramaian kota Ponorogo. Persisnya ada di lereng Gunung Wilis. Jadi telaga ini berada di ketinggian sekitar 735 meter di atas permukaan air laut, dan suhu di sini ada di kisaran 20 sampai 26 derajat Celcius, sehingga memungkinkan hawanya cukup sejuk, hawanya cukup mendukung untuk liburan keluarga ataupun rapat-rapat dinas di lokasi ini. Karena tiba di sini hari sudah mulai sore, maka saya dan rombongan langsung menuju ke Villa Nawang Wulan untuk menikmati indahnya malam di Telaga Ngebel. Begitu masuk di halaman villa, kembali duren yang menjadi pemandangan pertama yang kita saksikan. Memang di sini terkenal dengan kampung-kampung duren, jadi tidak heran kalau di mana memang ada pohon duren. Nawang Wulan, ini tempat kami menginap. Harga Nawang Wulan ini juga sangat ekonomis ya, juga banyak sekali penginapan yang ada di sekitar kini dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi per kamar itu sudah lengkap air panas, air dingin, itu hanya sekitar 100-200 ribu rupiah. Kita coba lihat di bagian dalam Villa Nawang Wulan. Di sini langsung disambut resepsionis, kemudian di belah kiri ini ada kamar mandi, kemudian ada juga ruang tidur. Geser ke kanan ini sudah ada aula. Ini sudah cukup ya untuk pertemuan 50 sampai 60 orang, untuk rujaan, pesta duren dan lain sebagainya sudah cukup. Kemudian geser lagi ke arah kiri, ini juga ada kamar lagi di bagian dalam. Di belakang masih ada satu lagi kamar, dan setelah itu kita lihat di pekarangan belakang juga cukup luas untuk melakukan olahraga pagi. Hari sudah mulai pagi. Kegiatan pagi pertama saya ingin mengenalkan lebih dalam tentang Telaga Ngebel. Saya berdiri persis di dermaga 1. Ini kita coba melihat berputar cukup luas. Luas Telaga Ngebel ini sekitar 150 hektar. Kemudian dikelilingi dengan jalan melingkar, itu aspal ya. Itu sekitar 5 km. Bisa naik mobil pribadi, naik minibus, sepeda motor, atau ada juga sewa kuda yang bisa kita pakai untuk keliling lokasi ini. Tapi kalau untuk lebih cepat, kita bisa menikmati lebih jauh ya, kita langsung naik skibut, isok puter-puter dari tepi, dari tengah dan lain sebagainya. Biayanya cukup murah, hanya 100.000 rupiah. Belakangnya kamera belakang Itu diputer langsung bisa kan? Indonesia Raya, Indonesia
Telaga Ngebel ini identik dengan keberadaan patung naga baru kelinting. Ada sebuah kisah legendaris di balik ke patung naga baru kelinting. Dikisahkan pada suatu hari saat itu seorang patih dari kerajaan Bantaran Angin sedang melakukan topo nonggonin jero gua ya. Sampai kemudian ada seorang warga yang menemukan keberadaan naga besar itu. Warga ini kemudian memanggil warga yang lain, diundang bareng-bareng gawe pesta karena baru saja menemukan ular yang sangat besar. Tapi sebelum ular ini dibunuh rame-rame oleh warga, ular ini kemudian menjelma kembali menjadi seorang bayi kecil. Bayi kecil ini mengambil sapu lidi, menancapkan di tanah, kemudian membuat sayembara siapapun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah. Dan tidak seorang pun memang yang bisa mencabut pada saat itu. Sampai kemudian sang patih yang masih berwujud bayi itulah yang mencabutnya sendiri. Setelah dicabut, keluar air yang luar biasa. Airnya terus keluar, terus mengenang, sampai kemudian saat ini kita kenal dengan Telaga Ngebel. Sudah puas bermain air, puter-puter di Telaga Ngebel, sekarang waktunya kita sarapan pagi. Kita akan makan di rumah makan Apung sambil terus menikmati panorama keindahan Telaga Ngebel.